Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Valena Ika Prasinta, NIM 2019 008320. Saya dari kelas 4A8 Manajemen. Di sini saya akan memenuhi tugas bisnis internasional, yaitu tentang analisis fakta terkait rencana penjualan jalan tol pemerintah. Fakta yang pertama yaitu PT Waskita kesulitan likuiditas. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hendy Rahadian mengatakan bahwa Waskita menjual kepemilikan saham di 9 ruas tersebut karena kesulitan likuiditas. PT Waskita terlilit utang sebesar 90 triliun dan bunganya 4 triliun karena rencana jual tol yang gagal akibat pandemi COVID-19. Lalu fakta yang kedua yaitu daftar tol yang akan dijual ke swasta. Yang pertama yaitu Medan hingga Kuala Namu hingga Tebing Tinggi sepanjang 61,7 km. Yang kedua, Kuala Tanjung hingga Tebing Tinggi hingga Parapat sepanjang 143,25 km. Yang ketiga, Cibitung hingga Cilincing sepanjang 34 km. Yang selanjutnya, Cinere hingga Serpong sepanjang 10,14 km. Yang selanjutnya, Bogor hingga Ciawi hingga Sukabumi sepanjang 54 km. Yang selanjutnya, Depok hingga Antasari sepanjang 27,95 km. Yang selanjutnya, Pemalang hingga Batang sepanjang 39,2 km. Yang selanjutnya yaitu Krian hingga Legundi hingga Bunder hingga Manyar sepanjang 38,29 km. Di antara 9 ruas tol tersebut, Waskita Toll Road memiliki kepemilikan saham yang sebesar yakni hingga 99,9% pada ruas Bogor hingga Ciawi hingga Sukabumi dan ruas Krian hingga Legundi hingga Bunder hingga Manyar. Sementara itu, kepemilikan saham di 7 ruas lainnya berada di rentan 25 hingga 60%. Selanjutnya, adapun keuntungan dari rencana tersebut, yaitu hasil dari penjualan jalan tol tersebut digunakan untuk membayar utang atau memperbaiki kondisi likuiditasnya, dan sisa dana tersebut digunakan untuk tambahan modal pembangunan jalan tol yang masih dilakukan. Selanjutnya, adapun kerugian dari rencana tersebut, yaitu tidak ada kerugian karena penjualan konsesi lebih mengacu pada memindahkan hak kelola, sedangkan kepemilikan asetnya tetap ada di tangan negara. Pasalnya, yang melakukan pembebasan tanah dalam proyek pembangunan jalan tol adalah pemerintah. Yang selanjutnya, pendapat saya yaitu tanggapan saya terkait hal tersebut yaitu saya setuju atau saya mendukung dengan adanya rencana penjualan jalan tol pemerintah. Karena tujuan penjualan jalan tol itu untuk membayar utang dan sisanya untuk tambahan modal pembangunan jalan yang masih dilakukan. Jadi tidak merugikan pemerintah atau negara karena aset masih tetap milik negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.